Dan pada kesempatan ini kita bicara tentang hal-hal yang akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jangan dikira nikmat yang sudah diberikan kepada kita ini dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi pasti akan ditanya. Ayatnya sering kita baca, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im," ya. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul, maksudnya. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia ini. Jadi apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, banyak nikmat-nikmat yang memang sepintas kelihatannya itu memang tidak dipertanggungjawabkan, tapi padahal sekecil apapun yang kita manfaatkan itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Jadi hati-hati dengan ayat yang barusan saya baca, karena setiap kita akan ditanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi ayatnya sudah tahu semua ya. Yang sering dibaca apa itu? Surat apa? Surat At-Takatsur ya. Nama suratnya tadi At-Takatsur. Surat yang ke-102. Ayat yang ke-8 yang saya baca tadi. Kemudian kita bisa baca dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-6. "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Jadi Nabi aja ditanya bagaimana Nabi menyampaikan dakwanya, padahal Allah Maha tahu, tapi tetap dipertanyakan. Ya, nabinya aja ditanya, apalagi umatnya lebih ditanya lagi. Ya. Jadi kita yang nggak boleh nanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah tidak berikan begini, kenapa Allah justru berikan seperti ini. Ini semua tidak boleh kita pertanyakan. Karena yang berhak menanya itu adalah Allah terhadap hambanya. Sementara manusia tidak berhak untuk mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah. Ya. Dan ayat ini juga sering sudah kita baca. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kalau kita sebagai manusia sudah menikmati ya kenikmatan yang sampai seumur sekarang ini, udah berapa tahun nih? Pernah ngitung nggak? Dari lahir sampai sekarang? Lupa. Kalau dari akil balik sampai sekarang, ingat nggak? Juga udah lupa. Ya, paling yang kita ingat hanya beberapa tahun yang berlalu. Padahal sekian puluh tahun yang sudah kita nikmati pemberian Allah tadi. Ya. Wa idza ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Ayat ini sudah ratusan kali kita baca. Ya. Telah dijelaskan kepada kita semua, wa idza ta'adzana rabbukum, telah dimaktubkan oleh Rabbmu bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah tambah. Tapi siapa yang mengkufuri nikmat Allah, Allah azab. Ya. Dan bisa kita hitung enggak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Berapa banyaknya? Pernah enggak ngitung? Enggak ya, karena emang nggak mampu ya, karena memang tidak mampu ya. Kalau kita mampu menghitungnya pasti sanggup kita menghitungnya, tapi karena kita tidak mampu, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kau tidak bisa menghinggakannya. Ya.
Namun ada tambahan kalimatnya dalam ayat tersebut, dalam surat yang ke-16, surat An-Nahl ayat yang ke-18, innallaha laghafurur rahim. Bagaimanapun kita mendustakan nikmat Allah, tetap aja Allah ampuni. Enak ya? Padahal kita sudah mendustakan nikmat Allah banyak, tapi tetap Allah katakan sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Makanya bagi kita yang sudah menikmati sekian tahun, jangan sampai kita berkata, ah saya kayaknya dari dulu susah terus. Bohong. Tak mungkin. Karena susah senang itu dipergilirkan oleh Allah. Kadang susah, kadang senang. Cuma karena kita ini tidak bersyukurnya, senang dinilai materi dan lihatnya ke atas. Padahal Nabi sudah melarang jangan lihat manusia itu ke atasnya kalau sudah urusan materi. Tapi karena kita sering lihat, wah itu orang enak banget ya. Dulu ketika Korun punya harta sampai gemboknya digotong-gotong orang, itu ada dua tipe manusia itu sekaligus. Sebagian mengatakan Korun tuh enak hidupnya. Aduh enak sekali jadi Korun, ya pengen jadi Korun gitu ya. Yang satu lagi berkata karena orientasinya akhirat, celaka itu si Korun. Ya, celaka itu Korun. Kenapa? Karena dia melampaui batas dengan hartanya. Maka Allah benam dia ke dalam bumi. Jadi harta karun sekarang. Ya, harta yang terpendam. Allah masukkan ke dalam bumi Korun dan hartanya. Apa kata orang-orang yang bercita-cita jadi Korun? Tadinya bercita-cita jadi Korun. Aduh enak ya kalau jadi Korun, pengen jadi Korun. Maka mereka berkata untung nggak jadi Korun. Ya, kalaulah tidak, tentu Allah benamkan kita juga ke dalam bumi tadi. Maka kalau kita mau bersyukur kepada Allah, yang Allah akan bertanya kepada kita nanti, syukuri apa yang ada. Apa yang ada sekarang. Niscaya nanti Allah tambah. Tapi kalau kita selalu melihatnya ke atas, pasti tidak bersyukur. Pasti tidak bersyukur. Karena serba kurang. Wah, saya kurang terus. Saya kurang terus. Iya, sesuai dengan prasangka kita kurang terus hidupnya, nggak pernah cukup itu. Orang yang nggak pernah cukup itu adalah orang yang merasa kurang terus, maka tidak qanaah kalau bahasa ininya. Qanaah itu adalah menerima apa yang Allah berikan hari ini. Karena kalau kita bersyukur tadi janji Allah akan ditambah. Tapi kalau kita kufur maka azab yang akan datang. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah katakan dalam persis seperti yang sama bunyinya tapi di akhirnya beda dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Allah sudah cukupkan segala sesuatu kepada kita. Punya sehat. Ya, paling mahal apa sekarang di dunia? Sehat. Pernah jalan-jalan ke rumah sakit nggak? Sering. Walaupun kita tidak sakit tapi ngantar orang sakit sering ya, sering. Bagaimana Allah ambil kenikmatan itu? Ada orang yang ngap-ngapan harus bayar uang sejumlah besar untuk bantu nafas ya. Karena kalau tidak dibantu pernapasannya itu jantungnya terhenti. Itu bayarnya sehari 8 juta. Karena saya baru-baru ini ngantar orang, sehari 8 juta masuk ICU ya.
Dia tinggal hanya 9 hari. Itu udah ngejual-jual itu. Ya, segalanya yang punya dia jual. Kita ini bernafas berapa tahun tanpa alat bantu. Kalau mau dikalkulasi materi berapa harus kita bayar? Nggak kehitung. Nggak kehitung. Karena yang paling mahal ternyata itu oksigen itu kalau kita cari. Dulu masa-masa COVID pernah ingat nggak? Sampai oksigen tuh habis. Orang sanggup beli dengan harga yang tidak normal, harus dia beli. Itu sebagian orang memang diuntungkan. Terlepas daripada itu, ketika kita sehat, kita nggak pernah berpikir alat bantu nafas tuh sebegitu mahal. Kalau saya harus bayar sekian tahun, sekian puluh tahun, nggak cukup harta yang kita punya. Jadi nikmat yang kita miliki hari ini, kekayaan yang kita miliki hari ini, kalau kita katakan saya ini miskin terus, berarti kita kufur. Kita kufur. Maka ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah, seorang pemuda. Dia berkata, wahai Syekh, sebenarnya saya ini apa sih yang saya punyai? Hanya selain pakaian yang saya pakai ini. Saya hidup ini kesusahan. Lalu apa yang dibayar oleh Allah sebagai kenikmatan yang harus saya syukuri? Wah, keren deh nanyanya. Apa sih yang harus saya syukuri? Orang baju aja cuma ini yang saya pakai gitu. Maka beliau rahimahullah bertanya, mau nggak Allah berikan 100 dinar untukmu, Allah ambil matamu? Mau nggak ditambah 100 dinar lagi, Allah ambil kakimu? Terus ditanya seperti itu. Setiap penambahan 100 dinar, itu 100 dinar itu besar loh itu. Karena wajib zakat aja cuma 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. Berarti 5 kalinya itu. Setiap kali. Mau nggak dikasih lagi? Diambil tanganmu. Terus seperti itu ditanya. Tersadar orang ini. Wah, besar sekali nikmat Allah terhadapnya. Karena dia berpikirnya apa? Materi. Jadi dikirainnya itu orang kaya itu yang banyak harta. Padahal apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dalam bab qanaah? Coba lihat dalam halaman 172. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina an inna nafsi. Ya. Apa artinya? Ya. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Tuh. Kekayaan yang sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan banyak harta. Tapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Jadi sebuah ketenangan yang kita miliki ini sebenarnya itu orang paling kaya. Karena banyak orang kaya hidupnya gelisah, nggak tenang, punya segalanya nggak bisa makan enak. Gimana? Kita barusan makan apa itu?
Mungkin pakai, ya bagi kita sih sederhana ya makanannya. Masya Allah, nikmat betul itu. Fabi ayya ala ya rabbikum atukadziban ya. Nikmat Rabbmu mana yang kau lagi kau dustakan itu. Makan enak toh. Tapi begitu semua punya, Allah cuma ambil satu. Lidahnya tidak enak. Ya. Segala makanan ada, tapi lidahnya pahit. Gimana tuh? Nggak enak makan. Habis itu. Pernah nggak kita berpikir sejauh itu? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengalami hal seperti itu. Tapi ketika kita mengalami hal seperti itu, orang sakit panas, badannya panas, lidahnya pahit. Aneh toh? Makan apa aja tidak enak, padahal semuanya ada. Saya sudah bicara di tempat yang sama beberapa saat yang lalu, maka orang sakit jangan dikasih makanan. Orang sakit dikasih duit. Ini orang lagi sakit baru bawa makanan. Ya makanan yang makan orang sehat. Mana ada orang sakit makan? Yang ada orang-orang sehat yang makan. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat kekayaan yang sebenarnya itu yang Allah pertanyakan adalah kekayaan yang kita pakai untuk kenikmatan. Ta'addus bin ni'mah. Ya kan? Ayatnya sering dibaca wadduha ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Sesungguhnya Allah ingin melihat apa yang bekas-bekas yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita syukur dengan bercerita-cerita. Alhamdulillah, Masya Allah, karena nikmat Allah lah saya bisa makan enak, karena nikmat Allah lah saya ini duduk seperti ini bisa berbicara, karena nikmat Allah lah begini. Jadi Allah itu pengen disebut-sebut nikmat Allah, bukan untuk ria. Hadza min fadli Rabbi. Semua itu hanya keutamaan yang Allah berikan. Tapi kita sebut, jangan disembunyikan. Ngomong susah, nggak ada senangnya, ya kan? Disembunyikan, kesenangannya disembunyikan. Tak boleh loh. Nanti Allah bikin susah beneran. Ya, Allah akan bikin susah beneran susah. Coba kita lihat lagi. Dalam bab yang hampir bersamaan, halaman 180. Silakan lihat. Nikmat tuh nggak boleh disembunyikan, sehingga ceritanya susah, beneran susah. Senang nggak cerita, susah cerita. Kalau senang cerita takut diminta ya Bu. Padahal Allah sudah tahu, ketika Allah memberikan rezeki kepada seseorang, Allah juga kirim untuk menyalurkan rezeki itu. Cuma kita aja nggak sadar. Lagi susah siapa yang mau nolong saya? Ah gitu, lupa dia. Lagi susah siapa yang mau nolong saya? Allah yang menolong kita. Dendam, akhirnya giliran saya susah nggak ada yang nolong, jadi pelit. Coba baca Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW berpesan kepadaku, jangan kamu selalu menutupi kekayaanmu, maka Allah akan menutupi rezeki. Dalam riwayat yang lain, berbelanjalah dan bersedekahlah, dan jangan engkau hitung supaya Allah tidak menghitung atasmu, dan jangan engkau takar maka Allah akan membatasi atasmu. Iya. Jangan kamu selalu menutupi kesenanganmu, nanti Allah akan tutupi rezekimu. Ini ancaman bagi kita semua. Jadi orang yang pura-pura susah itu siap-siap untuk jadi susah beneran.
Ya, yang pura-pura susah. Kalau susah beneran nggak apa-apa. Mau diapain, emang lagi susah ya. Tapi kalau punya pura-pura susah, beneran Allah bikin susah nanti. Ya, giliran mau membelanjakan harta, hitung-hitungan sama Allah, jelimet banget ngitungnya. Ya kan? Jarang membulatkan ke atas. Kalau bisa kalkulasinya, wah. Akhirnya dalam riwayat ini Allah juga akan menghitung. Nah, kalau orang seperti ini kalau dikasih banyak nanti hitung-hitungan. Ditakar gitu. Tapi giliran untuk dirinya pengen banyak. Giliran ngasih orang. Jadi ada kemarin, Ustadz boleh nggak ngasih baju bekas? Saya bilang boleh kalau layak pakai. Anda tidak pakai kasih orang. Katanya nggak boleh. Siapa bilang? Yang nggak boleh itu adalah baju atau apapun yang kita sendiri sudah ogah ngelihatnya. Itu yang nggak boleh. Kalau masih layak pakai, ya kasih orang lain. Kecuali kalau udah jadi topo, udah nggak layak lah kita kasih sama orang, itu yang nggak boleh kata Allah. Kalau masih layak boleh, siapa bilang nggak boleh? Mungkin bagi saya udah kekecilan dan masih bagus bajunya, ya kita kasih yang bisa memanfaatkannya, ya kan? Coba kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Yang amsal yang diberikan itu adalah ketika kita sendiri memicingkan mata dalam melihat. Jadi kita sendiri melihatnya udah nggak suka sebenarnya itu, nggak layak itu. Itu yang nggak boleh kita kasih. Ya. Tapi kalau masih layak, masih bagus, boleh. Coba surat Al-Baqarah 267. Agak panjang ini. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan mata yang terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pengampun. Ya, kalau ngasih orang yang dipilihnya itu udah jelek banget, udah nggak layak gitu. Jadi dilihatnya udah nggak layak. Dilihatnya aja udah nggak enak gitu. Baru dikasih orang, itu yang nggak boleh. Kalau masih layak, nggak masalah. Kasihkan yang bisa dimanfaatkan orang lain daripada disimpan. Lama-lama dimakan rayap. Ya kan? Banyak seperti itu, makanan juga gitu. Lebih baik dia buang basi daripada dia kasih orang. Padahal jangan kau anggap remeh, kata Rasulullah SAW. Walaupun kaki kambing yang dibikin banyak kuah, kira-kira begitu. Kalau dihitung-hitung berapa sih? Tapi Masya Allah, itu diperintah untuk diberikan, berbagi. Kembali kepada masalah nikmat yang sudah kita terima. Berapa tahun kata Allah? Bertahun-tahun, nggak bisa dihitung. Kita buka dalam surat As-Su'ara. As-Su'ara ini adalah surat yang ke-26. Ayat 205 sampai 207. Afara'aita immatta'nahum sinin, tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bertahun-tahun gak kehitung. Sudah kepake sama kita. Dan gak bayar pula lagi, ya gratis. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
Tadi kan sehubungan dengan tadi, karena dia mengkufuri nikmat tadi, Allah kirim azab. Dikit-dikit Allah kurangin. Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Ini ayat yang kita baca, 3 ayat ini terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertahun-tahun kita sudah terima nikmatnya, dan kita tidak pernah bersyukur, berbagi kepada orang lain. Arti tasyakur itu sendiri adalah dari yang punya memberikan kepada yang tidak punya. Itu namanya tasyakur. Kalau bahasa kita syukuran. Ya. Tiba-tiba Allah ambil, Allah kurangi nikmat tadi, seperti lidahnya aja udah pahit, dan banyak yang lain-lain lagi. Kata Allah apa? Udah nggak bisa kita nikmati lagi. Ya, tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Sudah nggak guna lagi. Itu yang akan dipertanyakan. Oleh karenanya, As-Sa'di rahimallah berkata, nikmat yang telah kalian peroleh di dunia, apakah benar kalian mensyukurinya? Yaitu kalian gunakan untuk melakukan hak Allah, atau kalian gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Cuma ada dua kan? Menunaikan hak Allah, yaitu dipakai untuk ibadah, atau dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah. Tapi jika kalian mengkufurinya, kalian hanya celaka, kata beliau. Kalian hanya mendatangkan musibah dan celaka, karena yang datang azab. Sebelum Allah kirim azab kepada kita semua, coba buktikan bahwa kita orang pandai bersyukur. Makanya orang kaya sama orang miskin lebih dulu masuk surganya apa? Orang miskin. Kenapa? Apa yang mau dipertanggungjawabkan ya? Kalau orang kaya harus dia bertanggungjawabkan, ya kan? Orang miskin sama orang kaya lebih dulu, kata Rasulullah SAW, yang masuk surga itu orang miskin. Kalau gitu jadi miskin aja, bukan itu masalahnya. Ya, udah gitu berdoa, jadikanlah aku, berani gak hari ini kita pakai doa itu? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin gitu. Gak ada yang berani toh, karena difahami miskin yang salah. Bukan miskin harta. Nabi SAW pernah memiliki banyak harta. Bahkan dalam salah satu riwayat, mas kawinnya salah satu istri beliau itu adalah, kalau dihitung ke ini kita itu sekian ratus juta itu. Jadi kaya. Miskin yang dimaksud adalah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah qanaah. Jadikan aku orang yang qanaah, yang menerima. Yang tadi ada syukur, nggak ada sabar. Ya. Maka kalau kita lihatnya ke atas, runyam urusannya. Tapi kalau udah urusan ibadah, urusan ketaatan sama Allah, boleh nggak lihat ke bawah? Wah, bahaya. Alhamdulillah saya masih sholat 3 kali. Itu orang nggak sholat sama sekali, habis. Padahal dia sudah mengkufuri 2 waktu sholat, tapi dia masih bersyukur tuh, alhamdulillah. Bahasanya batil itu dia pakai di tempatnya itu. Alhamdulillah saya nggak sholat, tapi nggak ceritain orang. Sementara dia ya sholat tapi ceritain orang. Oh, lebih baik dia. Hak Allah sudah dipenuhi, adapun hak manusia itu urusan dia. Salah kan? Bahasanya coba perhatikan. Pakai alhamdulillah lagi. Segala puji bagi Allah. Salah penempatan itu.
Bersyukur tidak pada tempatnya itu. Oleh karena itu, kalau mau jadi kaya silakan. Tapi miskin qanaah, terima. Apa yang Allah berikan, syukuri dulu. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia pasti tidak bisa mensyukuri yang banyak. Karena selalu kurang. Sifat manusia semuanya sama. Bukan nggak boleh, asal kita sadari bahwa itu pasti ditinggal mati. Boleh. Apa kata Rasulullah SAW? Buka halaman 28. Ada orang yang punya harta satu bukit dari emas. Mesti dia cari bukit yang lain. Kapan itu selesainya? Sampai ditutup pakai tanah, masuk kubur. Sampai mati orang pasti nyarinya. Wah, pengen. Nggak salah, silakan aja kata Allah. Siapa yang larang? Mau jadi kaya silakan. Tapi kalau kita baca hadisnya nanti, orang-orang kaya jadi takut. Apa kata Rasulullah SAW? Ternyata orang kaya yang sedikit pahalanya. Tapi ada kecualinya. Karena sahabat juga banyak yang kaya. Ya. Ada yang kecuali nanti. Tapi secara umum, ternyata orang kaya itu kata Rasulullah sedikit pahalanya. Ya. Itu baca dulu. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, andaikan seorang anak Adam atau manusia mempunyai satu lembar dari emas, pasti dia ingin mempunyai dua lembar. Iya. Dan tidak ada yang dapat menutup mulutnya atau menghentikan kerakusannya pada dunia kecuali tanah itu. Iya. Dan Allah berkenan memberi taubat kepada siapa yang bertaubat. Iya, yang dikehendakinya ya. Jadi memang itulah sifat manusia. Tidak dilarang. Kita tidak dilarang untuk jadi kaya, untuk jadi makmur, untuk jadi senang, silakan. Ambil dunia ini, nikmati. Tapi jangan pernah punya cita-cita ingin memiliki dunia, nggak bisa. Ya. Hak miliknya nanti di surga. Hak pakainya di dunia. Walaupun rumah antum sekalian adalah sertifikatnya hak milik, tetap aja nggak bisa memiliki. Kenapa? Karena pasti ditinggal. Berarti nggak ada hak milik yang hakiki. Nanti kalau mau kekal hak miliknya, kalau kita sudah di surganya Allah ya, itu hak milik itu. Karena itu kekal. Baru benar-benar kita memilikinya. Kalau sekarang enggak, hak pakai aja. Ya pakai aja, silakan nikmati. Apa yang Allah sudah berikan, apa saja di dunia ini pasti ditinggalin. Akhirnya ngadap Allah apa? Sendiri-sendiri juga, enggak bawa hartanya. Bawa pulang apa? Hanya berapa helai kain. Kafan itu berapa helai? 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Ya kan? Makanya kafan juga nggak usah bagus-bagus banget, karena itu bukan hancur. Ya, kecuali ada jaminan. Kalau pakai kafan bagus nanti terhindar siksa. Ah, boleh. Ya. Karena tidak ada jaminan, ya sudah, pakai aja yang biasa-biasa aja. Karena dia akan usang juga, kata Rasulullah SAW. Dia akan hancur juga. Memperbagus itu artinya supaya rapi. Karena dulu di zaman sahabat pernah terjadi, kalau ditutup kakinya, kepalanya kebuka. Kalau ditutup kepalanya, kakinya yang terbuka. Saking minimnya kepemilikan itu. Akhirnya ditutupi dengan dedaunan kakinya. Saking nggak punya. Hari ini hampir bisa dikatakan kita semua mampu beli kain kafan, nggak mampu dikasih. Karena apa? Ikut apa namanya?
Ya, ikut nyumbang kan tiap bulan kan itu ikut apa itu? Iuran kematian ya. Iya, setiap tempat kan ada sekarang ya, iuran kematian. Iuran kematiannya jangan disamain dengan iuran kematian di tempat yang mewah. Di kampung-kampung paling sebulan 20.000 ya. Hah? Wah, seikhlasnya apalagi. Kalau seikhlasnya repot nanti, cuma dikasih 2.000. Ya kalau yang mampu, alhamdulillah. Tidak mampu mau diapain ya? Baik. Kembali kepada apa yang Allah tanyakan nanti. Pertama tentang rezeki yang kita punya. Kemana kita belanjakan? Ya. Ada 4 hal kata Rasulullah SAW, seorang itu tidak bergeser kedua kakinya pada hari kiamat sebelum 4 perkara. Pertama tentang umurnya, ya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia peroleh, kemana dia hendak belanjakan. Dan yang keempat, jasadnya, tubuhnya, dipakai untuk apa? Setua ini dipakainya untuk apa? Itu nanti ditanya oleh Allah. Ya, tentang umur, tentang rezeki yang kita habiskan, tentang ilmu, tentang jasad. Badan kita ini dipakai ibadah, apa kita masih menganggap nanti aja kalau udah tua? Bener, kalau udah tua loyo. Ya, justru pakai lagi seger badannya. Nanti kalau udah tua, udah loyo, udah nggak mampu dia. Sholat malam aja yang tadinya 11 rakaat bisa ya 2 + 1. Karena sudah tubuhnya memang udah nggak mampu. Bayangin kita seperti saya ini, hari Sabtu berangkat, pulang Ahad, semalaman tidur tidak nyenyak, karena memang ada tempat-tempat tertentu kita. Ini termasuk saudara saya ini. Coba, hari Senin, hari Ahad sore udah ada taklim, Senin malam sudah ada taklim, Selasa saya sudah ke sini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kekuatan pada jasad ini. Kenapa? Karena semangat yang ada, ya Allah, di hari ini saya manfaatkan untukmu ya Allah. Jadi kuat, bukan sok kuat. Kalau turutin badan, ya Allah, kasur rasanya, aduh, nikmat betul kalau bayangin kasur sama bantal tuh sekarang. Gitu ya. Tapi karena ada kepentingan yang kita berharap mungkin ini menjadi catatan amal soleh saya nanti di sisi Allah, maka semangat Allah berikan. Allah yang memberikan kekuatan. Kenapa? Karena 4 hal ini harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang kafir nanti ditanya oleh Allah yang melulu mereka habiskan untuk kepentingan dunia. Maka hati-hati ini dengan ayat ini ya. Kalau rezeki kita ini tidak kita sisihkan sebagian untuk kepentingan akhirat kita, nanti berat loh. Sama seperti orang-orang kafir nanti ditanya oleh Allah, kemana? Kau habiskan nikmat di dunia, habis semua. Jadi memang orang kafir itu mau dipakai untuk apa? Mau beramal, percuma. Ya, tidak diterima juga sebagai pahala ya. Ya akhirnya mereka habiskan juga. Ya pantas. Coba kalau orang yang beriman menghabiskan harta seperti itu, berat tanggung jawabnya. Seperti hadis yang kita baca barusan. Kita lihat dalam surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-20. Wa yauma yu'addu dzalimin. Ya. Coba buka. Wa yauma ya'uddul ladzina kafaru 'alan nar.
adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha falyawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun. Yang lain dibuka surat 46 ayat 20. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik-baik itu dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik gara-gara harta. Allah katakan apa? Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik-baik untuk kepentingan duniamu aja. Lupa dia menyimpan untuk akhirat. Kenapa? Karena dia kafir. Ya pantaslah. Coba kalau kita habiskan semua untuk kepentingan dunia ini, tapi akhirat kita nggak pernah berpikir. Ada seorang ibu kemarin bertanya sama saya, ya, bagaimana Pak Ustadz kalau saya ini sekarang saya beramal sebagian daripada harta saya untuk kepentingan akhirat nanti, karena nanti kalau saya mati anak saya belum tentu bersedekah untuk saya. Boleh nggak Ustadz? Boleh, asal tidak lebih sepertiga. Ya, boleh, asal tidak melebihi sepertiga dari hartanya. Kenapa? Karena dia sudah jaga-jaga. Udah mati, jadi rebutan warisan. Siapa pula yang lagi ingat lagi untuk sedekah orang tuanya ya? Jarang lah kalau kita katakan dia bersedekah untuk orang tuanya, itu jarang sekali. Tapi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya orang tua, sedekah sekarang, berbuat baik artinya kepada orang tua. Kalau ada rezeki kasih orang tua dulu biar berkah. Udah mati telat, belum telat, sedekah atas namanya. Itu yang diterima kok. Nabi ditanya dengan tegas, ya Rasulullah, ibuku mati mendadak. Kalau sempatlah dia berbicara, pasti dia akan bersedekah. Boleh nggak aku bersedekah untuknya? Boleh, silakan. Sampai nggak pahalanya? Sampai. Itu sedekah atas nama mayit. Karena seorang anak bersedekah untuk orang tuanya. Nah, orang tua tersebut ternyata khawatir nanti nggak ada yang ngebelain saya, boro-boro saya lupa anak saya sama saya. Sekarang saya belanjakan aja di jalan Allah sepertiga harta saya untuk tabungan saya sebagai wakaf. Ya, boleh. Karena itu berupa pemberian lagi hidup untuknya. Wakaf itu dilakukan ketika hidup. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat itu dilakukan setelah mati tapi diikrarkan ketika hidup, tapi dilakukannya nanti hartanya setelah mati. Karena bab waris itu, pembagian waris itu setelah ditunaikannya wasiat dan hutang. Ya, itu beda. Maka kalau ibu-ibu sekarang, karena kemarin berbetulan ibu-ibu yang nanya saya, rupanya dia ditinggal mati suaminya, hartanya banyak. Ya. Yang seharusnya jatah dia itu ada 1/8. Dari 1/8 itu dia mau belanjakan semua. Boleh? Kan hak dia kan 1/8. Ya kan? Tapi memang belum dibagi sih. Jadi kalau kita memang punya harta sendiri, kita mau belanjakan di jalan Allah semasa hidupnya, itu menjadi wakaf. Wakaf itu sesuatu yang ditahan di jalan Allah yang berkesinambungan yang lama bertahannya, itu wakaf. Terserah mau kasih wakaf apa. Itu bisa berupa kebun, bisa berupa apa saja yang bisa bertahan lama. Ya. Bisa berupa mushaf Al-Quran, ya, yang bisa diwakafkan. Makanya di mal-mal sekarang itu kalau kita lihat wakaf Quran ya, sampai di Mekah Madinah kalau kita lihat itu sepanjang jalan wakaf gitu. Gitu. Masih banyak yang bisa diwakafkan, tanah atau sumbang ke Madinatul Ilmi, silakan yang punya harta.
Karena bangunan ini apabila terjaga untuk anak-anak sekolah, apalagi saya dengar sebagian digratisin, Masya Allah. Ya. Ini yang dibawa pulang nantinya. Belum tentu yang kita simpan itu kita bawa pulang. Yang sudah kita belanjakan itu menjadi hak milik yang hakiki. Yang masih tersimpan belum tentu. Dan lebih repot lagi nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kata Allah apa? Kalau sudah datang kepada seseorang tanda-tanda maut, hendaknya diberwasiat. Ya. Tanda-tanda maut ini kita semua ini udah banyak tandanya. Berulang-ulang saya katakan, tanda-tanda maut kita ini udah banyak, udah putih ininya rambutnya, sudah tua, sudah sakit-sakitan. Itu tanda-tanda maut. Bukan sakratul maut. Kalau sudah sakratul maut, boro-boro berpesan. Ini tanda-tanda maut. Ya. Memang ayat ini sudah dinasak dengan ayat waris. Dulu sebelum turun ayat waris, itu adanya wasiat. Tapi sudah turun ayat waris, maka wasiat tetap, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Itu wasiat. Ya, nanti kalau kurang jelas saya buka dalilnya. Wah, sudah jam 2. Hampir 1 jam yang sudah saya bicarakan. Terakhir saya ingin bacakan dalam surat Fatir ayat 37. Silakan dibuka. Tolong baca. Surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong. Iya. Jadi ada orang-orang yang berteriak di neraka, ya Allah keluarkan kami dari neraka. Ya. Nanti kami akan melakukan amal-amal soleh yang lain dengan apa yang sudah kami lakukan. Janji itu. Tapi udah masuk neraka dulu. Pokoknya janji deh ya Allah, nanti kalau saya dikeluarin nanti saya akan berbuat lain daripada apa yang sudah saya lakukan ini. Artinya dia sudah menyesal ketika itu. Kata Allah, apa tidak cukup kami panjangkan umurmu dalam masa yang panjang itu untuk kau berpikir. Ini umur kita ini udah panjang-panjang ini. Buktinya panjang umur itu sudah melewati 40 tahun. Sebagian kita sudah melewati 60 tahun. Wah, udah panjang banget itu. Ya, sebagian kita sudah dikasih bonus sudah melebihi itu. Dulu saya pernah suruh angkat tangan di sini, berapa orang yang sudah melewati 60 tahun. Ya. Ternyata sedikit. Yang sudah lewat 60 itu sedikit. Kebanyakan belum 60 udah mati. Karena umur umat Muhammad SAW antara 60 ke 70. Melebihi 70 jarang, betul. Ya, rata-rata kita ini belum 70 ya. Ada yang udah 70 di atas? Ada? Hah? Belum? Masih di bawah 70 semua ya? Masih di bawah 70 ya? Masya Allah. Masih muda semua berarti? Tapi nanti kan Allah nanya ini. Di kemana ini umurnya? Itu harus dijawab ya. Nanti Allah tanya.
Umur yang kami berikan itu untuk apa kamu pakai? Ya. Kemudian di sini ditanya, apa tidak datang seorang pemberi peringatan kepadamu yang menjelaskan masalah ini? Bisa nggak ibu-ibu jawab nanti? Bapak-bapak juga ya, bukan ibu-ibu doang. Ya Allah, dulu saya nggak tahu ya Allah. Hari ini udah tahu loh. Duh, kalau saya tahu bagusan tadi saya nggak datang ya. Jadi nggak tahu saya. Sekarang udah tahu, udah nggak bisa alasan di hadapan Allah, udah nggak bisa, udah tahu. Ternyata udah datang untuk menjelaskan masalah ini. Ya. Pasti Allah tanya nanti, umurnya dikemanain ini. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dua hal yang sering dilupakan. Ya, nikmatani maghbumun. Ya, fihima katsir minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua nikmatani, dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ya, dua nikmat ini selalu kita lupakan. Tahunya kita nikmat sehat setelah sakit, betul? Tahunya kita nikmat luang waktu setelah kita sudah sibuk. Dua hal itu pasti akan datang. Makanya dalam sebuah riwayat Ibnu Umar berkata, manusia semestinya dia berpikir dua hal ini. Karena kalau dua hal ini tidak dipikirin, nanti dia terlambat untuk menyadarinya. Wah, waktu luang masih enak. Nanti aja kalau sempat. Nanti aja kalau sempat, nanti aja kalau sempat, akhirnya nggak sempat. Ya, nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah tua, akhirnya ya beneran tua, tapi nggak dipakai juga, gitu. Ya, nanti aja. Ya, itu memang bisikan setan begitu. Nanti aja, semuanya nanti. Ya. Baik, sudah cukup saya rasa. Yang mau bertanya silakan. Kalau nggak nanya, saya mau baca beberapa hadis. Tapi ini dulu kita bicarakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya pengen baca hadis 1547. Sambil ibu-ibu siapkan pertanyaan, bapak-bapak juga siapkan pertanyaan. Sampai setengah jam. 1547. Silakan buka ya, baca. Hadis 1547 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kamu berpegang kepada kebenaran." Iya. Karena sesungguhnya kebenaran itu memimpin kepada kebaktian, dan kebaktian itu membawa ke surga. Dan hendaklah tetap seseorang bersifat benar dan memilih kebenaran bila dia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat benar. Iya. Dan hendaklah kamu jauhi kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu memimpin kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan membawa ke neraka. Iya. Janganlah seseorang tetap berdusta dan memilih kedustaan hingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta. Iya. Apa yang kita dustakan hari ini yang paling banyak? Mendustakan nikmat Allah. Ya. Mendustakan nikmat Allah sampai Allah bertanya sama kita 31 kali dalam satu surat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita manusia sering sekali mendustakan nikmat Allah, dan ini semua pasti akan
Tanya. Siap-siap untuk jawab ya. Siap-siap untuk jawab di hadapan Allah nanti. Dikemanain ini? Mau diapain kita ini? Ya. Pakai waktu senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya. Pakai waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dua hal itu, ya. Dua nikmat yang selalu dilupakan tadi. Baik, ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doa secara umum yang sudah diabadikan Allah dalam surat Ibrahim. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya, ya Allah ya Rabbku, berikan kepada anak-anak yang soleh. Jadi kalau kita berharap mendapatkan berubah anak kita dari yang tidak soleh kepada yang soleh, mintalah. Hah? Oh suami, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan biasa ya. Kita lantunkan setiap hari mungkin pasangan hidup. Supaya pasangan hidup kita ini benar-benar Allah memberikannya kepada kita yang soleh dan soleha. Namun prosesnya kan tidak langsung minta, langsung terbukti. Kadang-kala ada ujian di dalamnya. Sabar enggak kita menghadapinya? Ya, kalau kita sabar, insya Allah. Ya, sebagaimana istri Fir'aun minta kepada Allah. Padahal di bawah naungan seorang Fir'aun. Bagaimana istrinya? Istri yang salehah. Itu perumpamaan yang Allah berikan kepada kita dalam surat At-Tahrim. Surat yang ke-66 ayat yang ke-12. Coba baca. Jadi minta sama Allah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Kalau Allah mau, Allah bisa percepat. Kalau Allah perlambat, itu ujian untuk kita semua. Sabar. Ya. Sabar tidak berbatas. Kalau kita sabar dalam musibah, itu salah satu musibah. Mendapatkan suami yang tidak soleh, itu musibah bagi seorang istri. Ya, bukan hanya sekedar ujian, tapi kita anggap sementara itu adalah ujian. Karena belum ada secara syar'i yang dibenarkan untuk minta khulu. Sabar dulu. Karena kalau kita tidak sabar, setiap orang yang tidak soleh, wah itu berat. Nanti dikit-dikit cerai, bukan itu ya. Sabar dulu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berdoa kepada Allah. Sebagaimana istri Fir'aun berdoa kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mungkin tidak kenal dengan Fir'aun. Artinya dalam bacaan, kalau kenal langsung ya enggak, kan gitu ya. Tapi kita tahu Fir'aun seperti apa. Coba surat 66 ayat 12. Nah, 11-nya ya. Ya, 11. Istri Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan Istri Fir'aun. Ketika dia berkata, Ya Rabbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. iya. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Iya. Rabbi najini minal qaumi zalimin. Itu yang dibaca oleh istri Fir'aun. Selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Karena Fir'aun sangat amat zalimnya. Maka dia bukan mencelakakan mintanya, tapi selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Rabbi najini minal qaumi zalimin. Ya, ini sebagaimana doa istri Fir'aun.
Tapi secara umum ya tadi dalam surat yang ke-25 ayat yang ke-74 yang selalu kita baca juga ya. Rabbana apa? Tadi kan sudah saya baca. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau dalam kalau ya pasangan hidup lah. Azwaj, pasangan hidup. Walaupun ada perbedaan, zauza itu istri, azwaj itu pasangan. Ya. Nah, sekarang ya azwaj, pasangan hidup. Ya kita miliki mungkin itu ujian. Kita anggap itu sebagai ujian. Kalau kita sabar, kita hadapi, insya Allah Allah akan rubah hatinya. Ya, jangan buru-buru kita, ya Allah, kayaknya doa saya lama banget nih. Ya sudah, hadapi aja dulu. Insya Allah kita semua doakan, semoga Allah buka hatinya. Ya, agar senantiasa kembali kepada jalan yang benar, yang lurus, yang diridhai Allah. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan dia sudah tidak kuat bayar, karena dia sekali ada yang mengurusi itu, kalau dari bayar pasti, minta yang bebasin nama orang yang itu yang mau dia, tapi bayar pertanyaannya begini, kalau seorang berhutang lalu dihibahkan utang itu kepada orang lain dan orang lain menyanggupinya, itu tidak apa-apa. Umpama antum yang hutang, yang bayarin adalah yang sebelahnya, dengan ini udah kau nggak usah bayar, biar aku yang bayar, nggak apa-apa. Jadi hutang wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Siapa bilang nggak usah bayar? Zalim. Siapa suruh ambil riba awalnya? Kan apapun judul hutangnya memang wajib dibayar. Tapi kan salah dari awal. Kenapa ambil hutang riba? Padahal kita ya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa ya. Sudah tahu nggak itu hutang riba? Ya saya kembalikan kepada yang bertanya lah. Tahu nggak dia efeknya yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 275? Iya. Iya, tetap aja utang harus dibayar. Saya pikir antum nanyanya gimana kalau orang tersebut yang mau bayar, nggak apa-apa. Karena itu mewakilkan pembayaran, itu boleh diterima. Ya. Tapi kalau nggak dibayar ya namanya hutang ya mesti dibayar. Ya. Orang yang mempunyai kemampuan yang tidak membayar hutang ya zalim. Tapi yang berpiutang dia boleh memberikan. Ya kalau dia mau ikhlaskan apa yang kalau dia ngerti, apa yang dia ambil ribanya kata Allah, sebelum dia tahu hukumnya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tahu, coba buka dalam surat Al-Baqarah 276-nya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan dosa. Iya. Jadi orang yang menghalalkan riba yang tidak boleh. Tapi kalau dia tidak tahu, sebagaimana Allah katakan, yang dulu pernah diambil, maka tidak apa-apa. Setelah tahu hukumnya, dia harus tinggalkan. Ayat sebelumnya, coba lengkapnya baca dari 275. Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri
dirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya adalah menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau dia belum tahu sebelumnya, nggak apa-apa. Ya sudah, apa yang sudah diambil yang lalu itu nggak apa-apa kata Allah. Tapi kalau sudah tahu, dia harus meninggalkan. Ya, tapi hutang ya wajib dibayar. Ya? Iya, apa urusannya? Iya, Anda yang berhutang kok, kecuali tadi saya katakan, kalau yang berhutang minta orang lain yang melunasi dan orang itu menyanggupinya, itu boleh. Dalam Islam itu boleh. Ya, di dalam Islam itu dibenarkan. Tapi kalau kita sembarangan nggak mau bayar hutang, wah itu bahaya. Hutang sangat diperhatikan. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ya, ya sudah, yang lalu ya sudah, mohon ampun sama Allah. Yang akan datang jangan lakukan. Bagi yang punya piutang, dia harus sadar apa yang dia sudah ambil yang lalu ya sudah, mohon ampun sama Allah. Yang akan datang atau sekarang harus tinggalkan. Kalau dia mau mengikhlaskan silahkan. Ya, ya minta diikhlaskan boleh kan? Tolonglah saya udah nggak sanggup bayar, mohon diikhlaskan, boleh. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah enggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Iya. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau dia mau mengikhlaskan, meridokan, ya sudah silakan. Tapi kalau yang namanya udah bebasin aja lah, siapa kamu? Enggak. Kamu punya hak apa untuk membebaskan hutang itu? Nggak usah dibayar, itu berarti tidak boleh. Tetap aja harus dibayar, cuman diminta. Nah, kelebihannya itu riba. Ya, apa-apa yang menjadi tambahan kata Allah riba. Hati-hati loh, apa yang sudah disyaratkan tambah itu riba. Itu prinsipnya gitu. Bagaimana Allah jelaskan dalam surat 30 ayat 36. Coba lihat. Apa saja kalau syaratnya udah tambah itu riba. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat, Bukan itu. Bukan ya. Saya salah nyebut berarti. Sebentar. Tunggu. Kata riba banyak. Surat 30 ayat 39. Bukan 36. dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh dari Tuhan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan. Iya, jadi sini syaratnya yang Allah berikan suatu tambahan. Itu riba. Ya. Yang kamu berikan agar harta itu bertambah pada harta manusia. Sebenarnya maka riba itu tidak akan menambah di sisi Allah, malah jadi dosa. Dosanya seperti apa? Yang paling kecil, yang paling ringan dosa riba itu seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan. Yang paling berat mengganggu kehormatan kaum muslimin. Ya, kita bisa lihat dalam hadis 849 dan 850. Itu semuanya kena itu.
Yang nyatet, yang nunjukin, kata Imam Syafi'i, yang nunjukin juga kena. Ya. Jadi jangan kita terjebak dalam masalah itu ya. Coba hadisnya 849. Dari Jabir yang berkata Rasulullah SAW telah melaknati orang yang makan riba dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua saksinya, dan ia bersabda Sama. itu sama. Dikatakan oleh dia. Terus tadi dibaca hadis berapa? Hadis 849. Iya, sampai 451 coba. 850 dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 3 pintu. Sedang yang paling ringannya seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya. Tetapi sejahatnya riba ialah mengganggu kehormatan seorang muslim. Iya. Dari berapa pintu tadi? 73. Yang paling ringan menyetubuhi ibunya. Itu dosa seperti apa itu? Tinggalkan. Yang lalu kata Allah tinggalkan. Ya sudah. Yang sudah tahu berhenti. Ya. Mudah kan? Mudah. Tapi saya udah terlanjur ngutang, bayar. Minta diringankan bunganya. Boleh. Insya Allah. Apa? Iya. Sama, hadisnya sudah kita baca. Sama, kena juga itu semua. Ya, malah dia menzalimi saudaranya sendiri. Baik, apa lagi? Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Cukup? Silakan. Jadi ada tanggal lepasnya ya, kontrak untuk harga itu juga kita minta izin, minta izin untuk tanda tangan, kalau kita mengizinkan kena sama yang nulis kan kena, yang ngizinin kena. Imam Syafi'i sama yang nunjukin kena. Ya sudah. Iya. Ya saya tidak mau melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Sudah tegas dalam masalah ini. Ya. Kalau Bapak ikut tanda tangan ya Bapak juga berarti tolong menolong dalam kebatilan. Nggak boleh. Kalau dipaksa berhenti jadi RT. Udah gitu aja. Ngapain jadi dosa masuk neraka gara-gara jadi RT gitu. Nggak boleh. Silakan Ibu, ada yang mau tanya? Bebas kok, nanya apa aja boleh, asal nanya agama. Baik Ustaz, kita sudahi aja ya, karena nggak ada yang tanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.